Halo teman-teman, saya Irma Vidya Imamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Yuk, disimak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari biopsikologi. Apa sih definisinya? Jadi, biopsikologi dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dari manusia. Yang kedua adalah ilmu faal. Ilmu faal adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. So, definisi dari biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dari manusia yang ada kaitannya dengan fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. Dalam mengenali perilaku manusia, kita akan mengetahui 3 fungsi yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama ada fungsi kognisi atau pikiran, yang kedua ada fungsi afeksi atau emosi, yang ketiga ada fungsi konasi atau kehendak. Pada biopsikologi, titik berat kita ada pada bagaimana kita meninjau kondisi biologis atau kondisi faal yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi perilaku tersebut. Pada biopsikologi akan dipelajari 2 hal. Pertama adalah alat-alat yang bekerja saat proses fungsi kognisi, fungsi afeksi, dan fungsi konasi sedang berlangsung. Yang kedua adalah proses-proses yang berlangsung pada alat-alat tubuh tersebut. Menurut fungsinya, alat-alat tubuh dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama adalah alat-alat untuk pertukaran zat. Yang kedua, alat-alat untuk reproduksi. Yang ketiga, alat-alat untuk gerak. Dan yang keempat adalah alat-alat untuk koordinasi. Meskipun dibagi menjadi kelompok-kelompok tersebut, namun keempatnya memiliki fungsi yang sangat berkaitan erat. Contohnya, individu perlu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya atau bereaksi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dalam mempertahankan hidup, diperlukan adanya alat-alat koordinasi. Alat-alat koordinasi memerlukan adanya alat-alat pertukaran zat agar bisa berfungsi dengan baik. Berikut termasuk dari alat-alat koordinasi. Pertama ada alat-alat indera, yang kedua ada susunan saraf pusat, yang ketiga ada susunan saraf perifer, dan yang terakhir ada alat-alat endokrin. Alat-alat tersebut bekerja pada saat dilakukannya fungsi kognitif, fungsi afektif, dan konasi. Oleh karena itu, dalam psikologi faal, fokus utamanya terdapat pada alat-alat koordinasi. Karena tanpa alat-alat koordinasi, tidak akan terjadi koordinasi antara alat-alat tubuh dan tidak dapat terjadi penyesuaian dalam lingkungan atau reaksi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya adalah biopsikologi dalam memahami pengembangan perilaku. Pertama, evolusi mempengaruhi faktor genetik yang berpengaruh pada perilaku-perilaku yang bersifat psikologis. Yang kedua, setiap gen individu mengembangkan sistem saraf yang memiliki karakteristik tersendiri. Yang ketiga, perkembangan sistem saraf yang dimiliki pada setiap individu tergantung pada interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat, kapasitas-kapasitas dan tendensi perilaku individu tergantung pada pola aktivitas neural yang khas seperti memori, cara berpikir, pikiran, dan perasaan. Yang kelima, perilaku tiap individu yang muncul dan interaksi antara pola aktivitas neural yang khas dan persepsi individu terhadap kondisi saat itu. Dan yang terakhir, keberhasilan perilaku individu memungkinkan gen yang mengandung perilaku untuk diturunkan pada generasi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai otak. Mengapa demikian? Pada biopsikologi,
Perilaku pada individu menjadi titik berat pada pembahasannya. Oleh karena itu, otak menjadi materi yang utama karena terdapat kaitan antara otak dengan perilaku dari individu. Sebenarnya, antara otak dengan perilaku manusia adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, studi membuktikan bahwa ada keterkaitannya antara otak dengan perilaku manusia. Otak adalah kumpulan dari massa jaringan saraf yang terdapat di dalam kepala atau tengkorak, atau suatu organ yang kompleks bahkan vital yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Perilaku adalah suatu perbuatan yang umumnya dapat dilihat atau diamati. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur otak. Otak dibagi menjadi 3 macam, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pertama, saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada otak depan. Yang pertama terdapat lobus frontal yang terdiri dari korteks motor, memiliki fungsi yaitu perencanaan dan pelaksanaan gerakan volunteer. Basal ganglia yang memiliki fungsi yaitu pergerakan halus yang dihasilkan dari korteks motoris. Selanjutnya adalah area Broca yang memiliki fungsi lokasi tubuh dan objek dalam ruang. Dan yang terakhir adalah korteks prefrontal yang memiliki fungsi perencanaan dan regulasi impuls. Bagian kedua dari otak depan yaitu parietal lobus yang terdiri dari korteks somatosensoris, memiliki fungsi yaitu area untuk indera tubuh. Area asosiasi yang memiliki fungsi lokasi objek dan tubuh dalam ruang. Bagian ketiga dari otak depan yaitu temporal lobus yang terdiri dari korteks auditori, memiliki fungsi sebagai informasi auditori. Area Wernicke yang memiliki fungsi area bahasa dengan pengertian. Inferior temporal cortex yang memiliki fungsi sebagai identifikasi objek visual. Yang keempat atau bagian yang terakhir dari otak depan adalah occipital lobus yang terdiri dari korteks visual primer yang memiliki fungsi sebagai area untuk informasi visual. Visual Association Cortex memiliki fungsi yaitu proses komponen informasi visual. Corpus callosum yang memiliki fungsi sebagai komunikasi antar hemisfer. Ventricles yang mengandung cairan cerebrospinal. Thalamus yaitu meneruskan informasi sensoris ke korteks. Hipotalamus yang memiliki fungsi sebagai koordinasi fungsi emosi dan motivasi. Dan yang terakhir adalah sistem limbik yang terkait dengan motivasi, emosi, dan juga pembelajaran. Struktur otak yang kedua adalah otak tengah yang terdiri dari superior colliculi yang berperan dalam penglihatan, misalnya pergerakan mata. Inferior colliculi yang berperan dalam audisi, misalnya lokasi suara. Dan yang terakhir ada pineal gland yang berfungsi sebagai regulasi ritme. Struktur otak yang terakhir adalah otak belakang yang terdiri dari medula yang memiliki fungsi sebagai pengendalian refleksi proses kehidupan. Pons yang terkait dengan jalur sensoris. Reticular formation yang terkait dengan kesadaran dan kesiagaan, dan cerebellum yang memiliki fungsi sebagai regulasi kecepatan, intensitas, dan arah gerakan. Dari semuanya, kita tarik kesimpulan yaitu yang pertama adalah pengalaman membentuk kehidupan seseorang di kemudian hari dan dapat berpengaruh pada struktur otak. Apabila terjadi kerusakan pada otak, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena benturan keras, yang kedua adalah karena penyumbatan peredaran darah di sekitaran otak atau bocornya pembuluh darah di sekitar otak, juga dapat dipengaruhi oleh bahan kimia yang dapat melewati sawar otak.
Pemulihan otak setelah kerusakan dapat terjadi secara terbatas, antara lain dengan restorasi neuron yang tidak rusak agar dapat melakukan aktivitas penuh. Pertumbuhan kembali akson-akson yang rusak, penyesuaian sinaps yang tidak merusak penyesuaian perilaku. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak atas materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.